Pernahkah teman-teman bertanya-tanya bagaimana cara update Windows 10 ke Windows 11 tanpa menghapus data yang ada di komputer kita, baik di sistem maupun di dokumen, download video maupun yang lain-lain. Jadi cara ini sangat cocok sekali buat teman-teman yang ingin upgrade Windows 10 ke Windows 11 tanpa halus kehilangan data, dan nanti juga kita bisa rollback jika Windows 11-nya mungkin keberatan, jadi kita bisa kembalikan lagi ke awal begitu ya, ke default sebelumnya begitu kira-kira. Dan di sini saya akan demokan di PC yang kebetulan sebenarnya untuk TPM maupun prosesornya tidak support karena ini kebetulan menggunakan Gen 4 ya. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan nanti ini akan saya jelaskan ya. Tentu saja kita akan coba mengumpulkan bahannya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah sediakan ada 3 bahan wajib yang harus teman-teman download dulu di internet. Yang pertama, coba teman-teman ketik kata kunci FCH Checkup ya. Nah, ini teman-teman yang dari AKMS silakan klik unduh saja. Kemudian selanjutnya teman-teman membutuhkan file ISO untuk installernya tentunya ya. Teman-teman tinggal ketik saya download Windows 11. Tetapi di sini saya hanya demo saja teman-teman. Jika ingin yang dari Microsoft langsung, setelah terbuka ini teman-teman coba gunakan ini dulu. Di sini multi ya. Lalu teman-teman confirm, lalu pilih bahasa Inggris, confirm. Nah, ini link unduhnya sudah ada ya. Teman-teman tinggal download saja. Dan ini saya sudah mendownloadnya, ukurannya 7 GB setengah ya. Kemudian teman-teman unduh juga flyout ya. Jadi 3 bahan yang wajib yang harus teman-teman download dulu. Di flyout ini pilih yang ini ya, yang release build ini. Nah, ini scroll saja ke bawah. Nah, download yang ini ya. Nah, ini nih, yang Ploy Win 1.40 zip ya. Ini saya sudah mendownload. Nah, kemudian teman-teman lihat kenapa ada yang Windows 11 LTSC ini ya. Karena kalau saya yang LTE ini menggunakan ini agak ribet karena kita harus memasukkan produk kayak dulu biar videonya tidak kepanjangan. Saya siapkan file ISO yang LTSC langsung. Nah, ini untuk membuktikannya teman-teman coba install dulu untuk app ini yang FC Checkup. Nah, ya, silakan. Nah, ini kalau sudah teman-teman coba langsung cek now saja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat prosesornya saya menggunakan generasi 4 dan TPM-nya sudah tidak support ya. Jadi kira-kira seperti ini ya. Oke, ini seharusnya tidak bisa ya. Nah, selanjutnya untuk memastikan spesifikasi komputer teman-teman cukup mudah ya. Nah, sebelum ini sudah install ya. Berarti nanti ini ya kunci andalannya di flyout dan file ISO. Coba teman-teman ketik saja diag, ulangi sekali lagi diag ya. Nah, direct. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk mengetahui sistem operasi yang teman-teman gunakan. Ada di sini Windows 10 misalkan Pro gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu untuk arsitektur yang teman-teman gunakan itu Windows teman-teman menggunakan berapa bit, apakah 32 bit ataupun 64 bit. Ini 64 bit dan versinya Windows 10 Enterprise LTSC. Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 64 bit begitu ya. Nah, ini kenapa harus teman-teman ketahui dulu karena nanti biar tidak gagal gitu. Jadi arsitekturnya ini ya. Ini demo saja ya. Ini pastikan teman-teman tahu ya ini ya. Nah, ini operasi sistemnya oke, sudah jelas. Selanjutnya teman-teman yang flyout-nya ekstrak dulu. Nah, sini saya akan buktikan dulu yang ini yang dari Microsoft ya. Kita akan coba jalankan dulu flyout-nya. Kalau sudah teman-teman kalau sudah terbuka seperti ini, kita bisa langsung klik di sini atau di upgrade sama saja. Di sini kita enable, lalu pilih yang ini abaikan ya yang atas. Di advanced option, pilih select ISO from local computer. Nah, ini ya yang barusan yang 7 GB lebih. Kita open, tunggu sebentar proses nanti. Pilih yes. Oke, tunggu ya, ini sudah keluar. Kita next. Nah, ini masalahnya di sini kita harus memasukkan lisensi key-nya secara manual. Di sini saya akan skip karena kalau pakai ini juga tidak bisa ya. Jadi kuncinya teman-teman kalau gagal misalnya ini salah satu contoh gagal seperti ini ya. Itu gagal di awal jika seperti itu. Jika tidak mau seperti itu begitu ya. Kita tutup dulu ini saja. Solusinya teman-teman cari yang misalkan teman-teman Windows 10 Pro cari di Google Windows 10 Pro begitu ya. Kalau teman-teman pakai Windows 10 Pro 64 bit misalkan nah teman-teman cari misalkan download Windows 11 Pro harus Pro begitu ya. Jadi teman-teman cari yang kalau Windows 10-nya Windows 10 Pro 64 bit cari yang 64 bit. Karena saya menggunakan LTSC yang 64 bit, berarti saya menggunakan LTSC yang
64 bit. Nah, kebetulan di sini saya sudah mengunduh ya yang Windows 11 LTSC versi 2024. Nah, ini saya sudah mengunduh di sini. Karena kebetulan saya ini menggunakan LTSC yang 2021. Kita akan upgrade ke Windows 11 LTSC 2024. Dan ini filenya sudah tersedia ya. Nah, ini ya 5 GB begitu. Nah, itu kasus barusan ya, ada yang memasukkan lisensi keynya. Jika teman-teman tidak mau ribet memasukkan itu, maka caranya seperti ini ya. Nah, ini bukan menggunakan yang dari Microsoft biar videonya tidak kepanjangan ini. Oke, kita buka lagi playognya. Kita pilih upgrade. Ini checklist enable advance. Pada advanced option select ISO from local computer. Lalu saya akan file ISO-nya ya. Nah, ini tinggal sesuaikan teman-teman file ISO-nya. Jadi Windows 11-nya kalau teman-teman Windows 10-nya menggunakan Pro, gunakan Pro. Kalau Home, gunakan Home. Oke, ini install Windows Server-nya sudah keluar. Kita pilih next saja. Oke, sekarang sudah tidak ada untuk menginputkan produk case secara manual lagi karena kita langsung menggunakan arsitektur yang benar-benar sama dengan yang kita gunakan di Windows 10 ini ya. Kita lanjut saja. Nah, permasalahan lainnya biasanya terjadi ada di bagian sini ya. Ada yang key file setting NFPS ini tidak bisa di checklist. Nah, itu juga jadi masalah bukan di produk case saja. Jika teman-teman menggunakan yang contohnya yang kita unduh dari sini ya. Nah, dari sini itu ada beberapa kasus yang jadi masalah baru yaitu di sini tidak bisa di checklist. Maka video ini tidak bisa teman-teman lanjutkan. Kenapa? Karena kalau hanya di sini saja ini akan menghapus mengubah data di komputer teman-teman ya. Jadi sayang saja begitu ya. Oke, tetapi kalau teman-teman mengikuti video ini ya. Jadi seperti saya kalau teman-teman menggunakan Windows 10 Pro 64 bit cari yang file ISO Windows 11 Pro 64 bit karena saya demo di sini menggunakan Windows 10 LTSC yang 64 bit, maka saya menggunakan file ISO Windows 11 LTSC yang 64 bit begitu ya. Jadi tidak akan. Jadi kalau ini bagian ini tidak bisa di checklist, teman-teman ganti file ISO-nya ya. Jangan paksakan untuk melanjutkan gitu karena itu akan akan menghapus data di sistem ya, terutama aplikasi-aplikasi yang sudah kita install begitu kira-kira. Oke, kalau sudah kita langsung next saja. Nah, jika teman-teman tidak mau keluar cek update seperti ini, matikan dulu koneksi internetnya ya. Ini saya biarkan karena biarkan update langsung versi Windows 11-nya begitu kira-kira. Oke, kalau sudah seperti ini kita langsung install saja. Oke, kita langsung install saja. Oke, ini langsung masuk pada tampilan seperti ini. Tunggu saja sampai 100%. Oke, setelah mencapai 100%, akan reboot ya. Oke, restart. Oke, tunggu masih proses. Oke, sudah selesai. Kebetulan ini pas jam 12 ya, saya tengah malam bikin video. Hi, getting ready for you. It might take 5 minutes. Almost. Ya. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat ini sudah berubah menjadi Windows 11 ya. Oke, selanjutnya kita akan cek lagi dia diag ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat sekarang sudah berubah menjadi Windows 11 Enterprise. Ini sama ya. Kalau sebelumnya Windows 10, sekarang Windows 11. Ini cara seperti ini yang paling mudah dilakukan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa buka di sistem ya, di drive C. Nah, di sini ada Windows All, ini bisa dihapus tetapi teman-teman jangan langsung menghapusnya di sini. Jika teman-teman mungkin dirasa Windows 11 yang teman-teman gunakan sekarang gitu ya, yang ini berat atau bagaimana, ini jangan dihapus di sini. Akan tetapi jika teman-teman ingin misalkan mengembalikan lagi ke Windows 10 sebelumnya, ini untuk file-file tidak ada yang berubah ya. Di sini kebetulan untuk rekamannya icon desktop ini banyak sebenarnya punya saya, tapi saya hidden ya aplikasinya. Ini tidak ada yang berubah untuk aplikasi, misalkan Excel, Word tidak ada yang berubah ya. Nah, misalkan jika teman-teman ingin mengembalikan lagi ke Windows 10 cukup mudah. Di sini saja, di taskbar saja, klik kanan task setting, masuk sistem ya, scroll ke bawah di sistem, di recovery di sini. Nah, ini teman-teman di sini ada petunjuk ya, version
teman-teman working, jadi ada waktu 10 hari ya. Jadi misalkan kalau lewat 10 hari ini bakal hilang untuk tombol ini. Jadi jika teman-teman ingin mengembalikan ke Windows 10 ini teman-teman go back saja ya. Kebetulan ini juga akan saya kembalikan lagi ke Windows 10, tetapi untuk rekamannya tidak perlu saya rekam ulang ya. Ini tinggal klik saja. Nah, jika teman-teman jeli di sistem ada Windows All ini ukurannya, masih proses. Ini kalau misalkan teman-teman sudah paten di Windows 11, alangkah baiknya ini Windows All-nya dihapus ya. Nah, ini berarti ukurannya 26 GB. Kalau dibiarkan ini bisa memenuhi drive C ini ya. Itu misalkan jika teman-teman sudah tidak membutuhkan lagi ataupun sudah paten di Windows 11, ini perlu dihapus, tapi jangan dihapus di sini ya. Nah, caranya teman-teman cukup mudah, masuk lagi di ini ya, di taskbar, setting saja. Di sistem, di storage ya. Apakah ada yang perlu saya jelaskan lagi? Sepertinya tidak ada. Kalau jelaskan semua kepanjangan. Storage saja. Nah, di sini di temporary ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat bentar. Oh, masih scanning. Ini kecil. Ini yang temporary sistem tadi sih. Yang ini ya besarnya. Oke teman-teman, kira-kira hanya itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.